Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pertama, kita akan bahas mengenai persiapan sampel bentuk padatan tadi ya. Sel, MPD, press cake, kernel, nut, cyclen fiber. Nah, kita membahasnya dengan cara quartering sampel. Apa itu? Jadi sampel padatan tadi dituang ke atas meja atau lantai yang bersih, itu yang pertama. Kemudian sampel dicampur merata dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Setengah bagian dari sampel tersebut dibuang secara diagonal. Sisa sampel yang setengah lagi dicampur kembali hingga rata. Kemudian sampel dibagi lagi menjadi 4 bagian yang sama, dan setengah bagian darinya dibuang secara diagonal, dan sisanya diaduk kembali hingga rata. Demikian seterusnya hingga diperoleh sampel yang beratnya kurang lebih 1 kilo. Nah, sampel tersebut dimasukkan ke wadah yang dapat ditutup rapat atau kantong plastik, diikat dengan baik dan diserahkan ke laboratorium untuk dianalisa. Nah, ini persiapan sampel untuk bentuk padatan. Yang kedua, persiapan sampel untuk EFB ya, empty fruit bunch. Pertama adalah sampel empty fruit bunch yang diambil sebanyak 2 janjang setiap 2 jam, dipotong menjadi 4 bagian secara memanjang, longitudinal, dengan menggunakan parang yang tajam. Satu bagian dari potongan tersebut disimpan di wadah yang tertutup, sisa yang 3 bagian lagi dibuang. Setelah selesai proses atau shift kerja, potongan-potongan sampel ini dicincang menjadi bagian-bagian yang halus, kurang lebih 1 cm kuadrat. Nah, potongan-potongan tersebut kemudian dicampur hingga rata dan di quartering seperti di atas hingga didapat sampel sekitar 1 kilo. Kemudian sampel ditempatkan di wadah yang tertutup atau kantong plastik, diikat dengan baik dan diserahkan ke laboratorium untuk dianalisa. Kemudian persiapan sampel dekanter solid. Jadi sampel harus disimpan dalam toples atau wadah tertutup untuk mencegah penguapan air. Setelah selesai proses kerja, sampel diaduk sampai homogen dengan tangan memakai sarung tangan plastik bersih. Sampel yang telah homogen tersebut diambil sekitar 100 gram ke dalam wadah tertutup atau kantong plastik bersih dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisa. Kemudian kita berbicara mengenai sampel berbentuk cairan, CPO dan selat. Setelah selesai proses kerja, sampel CPO atau selat dikocok dengan baik agar sampel bercampur merata. Jika sampel telah membeku, panaskan di waterbed pada suhu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Setelah dikocok merata, 500 ml sampel dituang ke wadah yang tertutup dan diserahkan ke laboratorium. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur analisa. Pertama adalah analisa volatilmeter dalam sampel CPO. Apa aja alat-alatnya? Ada neraca analitik, oven listrik, desikator dengan silika gel yang aktif, petri dish, crystallizing dish dengan diameter 5,5 cm hingga 7. Bagaimana persiapannya? Penentuan volatilmeter ini harus merupakan tes yang pertama dilakukan terhadap sampel minyak ya. Sampel harus diencerkan dahulu pada suhu sekitar 60 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius dan dihomogenkan dengan baik sebelum diambil untuk dianalisa. Cara kerja bagaimana? Panaskan petri dish dalam oven pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius paling sedikit selama 15 menit. Dinginkan dalam desikator dan timbang berat kosongnya hingga 0,1 mg.
Tuang ke dalam Petri dish sebanyak 10 plus minus 1 gram sampel minyak yang telah dicairkan. Kembalikan Petri dish ke dalam desikator sampai minyak di dalamnya kembali dingin. Lalu timbang berat Petri dish dengan minyak tersebut sampai 0,1 mg. Letakkan sampel tersebut pada rak bagian tengah dari oven dan panaskan selama 4 jam pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius. Pintu oven jangan dibuka selama pemanasan berlangsung. Dinginkan desikator selama 30 hingga 45 menit dan timbang kembali beratnya sampai 0,1 mg. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah persen volatil meter itu adalah W2 kurang W3 kali 100 dibagi W2 kurang W1. Apa itu W1? Berat Petri dish kosong. Apa itu W2? Berat Petri dish dan minyak. Apa itu W3? Berat Petri dish dan minyak setelah dipanaskan. Sekarang kita masuk ke analisa kadar kotoran. Alat-alatnya apa? Porselen, neraca analitik, Wetman glass fiber filter, open listrik, hot plate, vacuum filter flash 1 liter dengan adaptor dan ring karet untuk go crucible, conical flash, desikator dengan silika gel. Apa bahannya? Pelarut N-heksan yang telah disaring melalui Wetman glass filter. Bagaimana persiapan sampelnya? Maka sampel harus dipanaskan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius dan dihomogenkan dengan baik sebelum diambil untuk dianalisa. Cara kerjanya bagaimana? Wetman glass fiber diletakkan dalam guk crucible dan dicuci dengan sekitar 10 ml heksan dengan bantuan pompa vakum dan keringkan selama 30 menit dalam oven pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius. Dinginkan dalam desikator dan timbang berat kosongnya sampai 0,1 mg. Timbang minyak ke dalam conical flash sebanyak 20 gram dan tambahkan 100 ml pelarut. Panaskan di hot plate dan digoyang-goyang agar sampel terlarut dengan baik. Kemudian larutan tersebut dengan hati-hati disaring melalui guk crucible dengan bantuan vakum. Gunakan pelarut yang bersih untuk membilas flash dari semua minyak dan bahan tidak terlarut ke dalam guk crucible hingga bersih dari minyak dengan heksan bersih. Vakum dibuka dengan hati-hati dan guk crucible dilap bersih dengan kertas tisu dan dikeringkan dalam oven pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius selama 30 menit. Dinginkan dalam desikator hingga suhu kamar dan ditimbang hingga 0,1 mg. Bagaimana perhitungannya? W3 kurang W2 kali 100 dibagi W1. W1 itu berapa? Adalah berat sampel minyak. W2 itu berat guk crucible dengan glass fiber filter. W3 berat guk crucible dengan glass fiber filter ditambah kotoran. Nah, pengulangannya beda dari dua hasil analisa kadar kotoran yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu yang singkat oleh analis yang sama harus tidak melebihi 0,003% untuk kandungan kotoran yang berkisar di antara 0,04% dan 0,03%. Di antara 0,04% dan 0,3%. Nah, kita masuk ke analisa bilangan peroksida dalam sampel SPO. Alatnya ada conical flash, buret, pipet skala 1 ml, gelas ukur, neraca analitik, jam beker yang mempunyai jarum detik dan stopwatch. Bahannya apa? Bahannya adalah asetik asid glasial, kloroform, potasium iodate, sodium thiosulfat, soluble starch, sulfuric acid. Bagaimana pembuatan bahan kimianya? Nah, larutan asetik asid kloroform 3:2, ukur 300 ml asetik asid glasial ke dalam beker. Ukur 200 ml
kloroform dan tuang dengan perlahan sambil diaduk ke dalam beker. Nah, campuran larutan tersebut disimpan dalam botol bahan kimia. Larutan sodium tiosulfat timbang dengan 25 gram sodium tiosulfat Na2S2O3 5H2O dalam beker. Larutkan ke dalam volumetric flash 1 liter dengan Aquades hingga tanda tera. Larutan ini mempunyai konsentrasi kurang lebih 0,1 normalitas. Larutan sodium tiosulfat 0,01 normalitas, itu pipet 100 ml larutan sodium tiosulfat 0,1 normalitas ke dalam volumetric flash 1 liter. Tambahkan Aquades hingga tanda tera dan stabilkan larutan dengan 1 ml kloroform. Standarisasi larutan ini setiap kali akan digunakan. Larutan start atau kanji 1%. Timbang 0,5 gram soluber start ke dalam beker 50 ml. Tambahkan 10 ml Aquades panas agar membentuk pasta. Kemudian tambahkan 40 ml Aquades mendidih dan aduk agar kanji terlarut. Nah, yang penting adalah larutkan kanji yang telah lama tidak baik untuk digunakan. Larutan kanji, bukan larutkan ya, larutan kanji. Larutan potasium iodide itu tuangkan 3 ml Aquades yang telah dididihkan ke dalam test tube kecil. Tambahkan potasium iodide sambil digoyang-goyang hingga jenuh. Nah, larutan ini dibuat terakhir apabila tes sudah hendak dijalankan dan semua keperluan telah dipersiapkan. Larutan potasium iodide ini harus digunakan secepat mungkin sebelum teroksidasi. Apabila warna larutan ini telah menjadi kuning kehijauan, maka larutan ini tidak boleh digunakan lagi dan segera buat yang baru. Nah, standarisasi larutan sodium tiosulfat 0,01 normalitas. Timbang ke dalam beker 50 ml sebanyak 0,0892 gram potasium iodide atau yang telah dipanaskan pada suhu 170 Celcius selama 2 jam. Pindahkan ke volumetric flash 250 ml, cuci beker dengan Aquades dan tambahkan semua cucian ke dalam flash dan kemudian tambahkan Aquades hingga tanda tera. Pipet 25 ml larutan potasium iodide ini ke dalam conical flash. Tambahkan ke dalam conical flash 1 ml larutan potasium iodide jenuh, 2-3 tetes H2SO4 pekat. Flash digoyang setiap penambahan dilakukan. Nah, perhitungannya adalah normalitas larutan sodium tiosulfat itu adalah WT KiO3 kali mililiter KiO3 kali 24 dibagi 214 kali mililiter Na2S2O3. Apa itu WT KiO3? Itulah berat KiO3 yang digunakan. Apa itu mililiter KiO3? Adalah volume KiO3 yang digunakan. Apa itu mililiter Na2S2O3? Itu volume Na2SaO3 yang digunakan untuk titrasi. 24 dan 214 itu adalah konstanta. Nah, kita sekarang masuk ke analisa FFA dalam sampel CPO. Penting ya. Jadi alat-alatnya adalah buret 25 ml dengan ketelitian skala 0,05 ml. Yang kedua adalah conical flash 250 ml dan 500 ml. Ketiga adalah hot plate dengan temperatur contoh, kemudian neraca analitik. Apa bahannya? Bahannya adalah larutan indikator phenolphthalein 1% dalam etanol 95%. Bagaimana? Timbang 1 gram phenolphthalein ke dalam beker, kemudian pindahkan ke dalam volumetric flash dengan corong saring, cuci beker beberapa kali dengan etanol, dan tambahkan semua cucian ke dalam flash. Larutan ini digoyang agar semua phenolphthalein terlarut, tambahkan etanol hingga tanda tera, tutup dan goyang larutan ini agar homogen, simpan ke dalam botol indikator.
Ya, kemudian bahan berikutnya adalah isopropil alkohol atau isopropanol netral. Tuang sekitar 300 ml isopropil alkohol ke dalam conical flask. Tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein larutan digoyang. Panaskan di hot plate hingga keluar gelembung-gelembung kecil. Sambil diaduk dengan batang kaca, tambahkan larutan NaOH 0,1 normalitas, tetes demi tetes hingga timbul warna merah jambu lembut yang permanen. Simpan alkohol netral ini dalam botol regen. Kemudian yang ketiga adalah larutan NaOH 0,1 normalitas. Timbang 4 gram NaOH grade AR ke dalam beker, larutkan dengan Aquades. Dengan corong saring pindahkan larutan ini ke volumetric flask 1 liter. Cuci flask beberapa kali dengan Aquades dan tambahkan semua cucian ke dalam flask. Tambahkan Aquades hingga tanda tera. Tutup dan goyang larutan agar tercampur homogen. Nah, standarisasi larutan NaOH 0,1 N timbang 0,3 gram potasium hidrogen phthalate C8H5O4 yang telah dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam ke dalam conical flask. Tambahkan 25 ml Aquades dan digoyang perlahan sampai semua potasium hidrogen phenolphthalein. Titrasi dengan NaOH sampai mendapatkan warna merah jambu muda yang permanen. Perhitungannya apa rumusnya? Jadi normalitas NaOH adalah W kali 1000 dibagi V kali 204,2. Apa itu W? W itu adalah berat potasium hidrogen yang digunakan. V adalah volume larutan NaOH yang digunakan untuk titrasi. Nah, analisa FFA ini persiapan sampelnya adalah sampel dicairkan pada suhu 60 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius 70 dan dihomogenkan sebelum diambil untuk dianalisa. Cara kerjanya adalah timbang kurang lebih 5 gram sampel minyak, tambahkan 50 ml isopropil alkohol netral, tambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein, titrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 N hingga didapat warna merah jambu muda yang berpanen sebagai titik akhir. Apa rumusnya? Persen FFA adalah V kali N kali 25,6 dibagi W. V itu adalah volume NaOH 0,1 N yang digunakan untuk titrasi. N adalah normalitas NaOH. W adalah berat sampel minyak yang digunakan. Baik, yang penting nanti adalah bahwa di dalam pengendalian proses di lab adalah sampel jangan dibiarkan terbuka untuk menghindari pengeringan dan kontaminasi. Kemudian kuantitas sampel yang dianalisa harus mencukupi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Untuk mencegah kerusakan alat seperti timbangan dan pH meter, alat-alat sebaiknya dihubungkan dengan stabilizer tenaga listrik. Demikian secara singkat mengenai materi mengenai laboratorium. Silakan dipelajari dan ini adalah dasar. Silakan didiskusikan dengan manajer milnya dan para senior-seniornya. Terima kasih. Semangat pagi.